Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Irwan Suhana Zuhari, peserta Laskar CPNS Kabupaten Sukabumi Angkatan ke-7 tahun 2023. Di sini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai tugas agenda ketiga, yaitu Smart ASN dan instansi, di mana instansi tempat saya bekerja adalah Inspektorat, dengan menjabat sebagai auditor tampil. Nah, langsung saja yuk. Baik, yang pertama adalah kedudukan Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Nah, Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh inspektur dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Tugas: Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas membantu oleh perangkat daerah serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Kemudian, Inspektorat Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan. Kedua, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemeriksaan review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Ketiga, penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian, penyelenggaraan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Lalu, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan implementasi sistem penilaian internal pemerintah. Kemudian, penanganan dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan limpahan perangkat daerah, pemerintah provinsi, Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Kemudian, penyelenggaraan koordinasi atas hal pengawasan dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dan di bidang pengawasan pada inspektur pembantu. Kemudian, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil pelaksanaan tugas. Nah, kemudian bagaimana sih kesan terhadap Inspektorat? Tentunya saya sangat bersyukur karena dapat bertemu dengan pegawai yang sangat baik hati dan juga humble. Dengan mereka tidak membeda-bedakan kami sebagai pegawai baru, tapi mereka menganggap kami juga sebagai pegawai yang seakan-akan sudah lama bekerja di sana. Nah, sikap begitulah atau seperti itulah yang membuat kami bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarga Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Kemudian, kami juga senantiasa dilibatkan dalam berbagai kegiatan internal Inspektorat seperti apel, kemudian diskusi, baik itu diskusi secara umum di rapat besar atau rapat kecil, ataupun diskusi-diskusi ringan lainnya yang dapat menambah nilai dan juga wawasan terhadap kami, sehingga kami dapat memberikan value added terhadap Inspektorat khususnya dan juga pada Kabupaten Sukabumi. Kemudian, para pegawai di sana juga tidak pelit akan ilmu atau berbagi. Beliau atau mereka selalu memberikan kami motivasi dan juga ilmu yang sangat bermanfaat dalam proses kerja kami sebagai auditor tampil di Inspektorat Kabupaten Sukabumi, dan juga dapat melaksanakan tanggung jawab kami dengan penuh dan juga sungguh-sungguh dan dapat bertanggung jawabkan. Dan hal lain yang tidak kalah menarik adalah ketika itu kami diajak oleh pegawai ataupun atasan berkeliling di kawasan Geopark
yang mana Geopark merupakan salah satu landmark dari Kabupaten Sukabumi. Nah, salah satunya kami diajak ke Puncak Dharma dan juga beberapa tempat lainnya. Berbicara mengenai jabatan auditor tampil, tentunya saya sangat senang dan juga bersyukur karena dapat menjadi bagian dari keluarga inspektorat, karena memang pada dasarnya ketika kuliah saya juga pengen ditempatkan di inspektorat dan juga saya ingin jadi auditor, dan alhamdulillah sekarang tercapai menjadi bagian dari doa saya itu menjadi auditor dan juga ditempatkan di inspektorat, khususnya di inspektorat Kabupaten Sukabumi. Nah, kemudian bagaimana sih implementasi Smart ASN di lingkungan inspektorat? Nah, dari ke-8 nilai karakteristik Smart ASN, di sini mungkin saya akan memberikan contoh 3 saja ya, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air dan juga mengabdi untuk bangsa. Di sini kami mengimplementasikannya dengan cara mengikuti apel pagi setiap hari Senin, di mana apel sendiri sebagai bentuk reminder bagi kami para pegawai untuk senantiasa memberikan peningkatan dan juga memberikan bebenah bagi kami sehingga kami dapat melakukan penugasan dengan baik dan juga bersungguh-sungguh, dan juga sebagai ajang motivasi untuk dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik setiap hari. Dan yang kedua adalah profesional, yaitu bekerja didasari oleh kompetensi, di mana kompetensi merupakan perpaduan antara skill dan juga knowledge sehingga dapat memberikan output yang berguna untuk organisasi. Nah, bentuk pengaplikasiannya kami diikutsertakan untuk mengikuti diklat seperti diklat SPIP, diklat manajemen risiko KBE, dan mungkin diklat lainnya yang nantinya dapat menunjang kami untuk meningkatkan kompetensi kami sebagai pegawai di inspektorat. Dan yang ketiga adalah memahami IT. Nah, pada dasarnya setiap orang senantiasa harus menguasai IT karena hal itu merupakan tuntutan dari perkembangan zaman, terutama di zaman 4.0 seperti sekarang. IT sangat penting dalam memberikan efektivitas dan juga efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Begitu, penguasaan IT bagi para pegawai merupakan hal yang harusnya dilakukan oleh setiap pegawai di seluruh instansi. Nah, salah satunya adalah dengan cara pengaplikasian terhadap Ombudsman, di mana Ombudsman merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. Nantinya, di dalam web Ombudsman tersebut akan disediakan data dalam kontrak kegiatan masing-masing perangkat daerah. Nah, tugasnya kami selaku pegawai di inspektorat akan mereview dan juga melihat apakah data kontrak tersebut merupakan sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak. Maka diperlukanlah penguasaan terhadap kami terhadap petugas inspektorat untuk memahami bagaimana cara pengoperasian Ombudsman sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, apa kontribusi yang dapat diberikan terhadap instansi? Yang pertama, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Kedua, senantiasa terus termotivasi untuk belajar dan dapat memberikan value added terhadap instansi. Yang ketiga, bersikap integritas dengan cara menghindari segala tindakan yang dapat memicu timbulnya bentuk kepentingan dan berlaku koruptif. Dan terakhir, memiliki pengetahuan yang luas dalam perkembangan teknologi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.